Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, persilakan untuk berdiri. Kita akan angkat pujian dari NKI nomor 154. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Dengarkan firman Tuhan. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Matius 20 ayat yang ke-28. Kita akan membacanya bersama-sama. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam saat teduh pada pagi hari ini. Ibadah Minggu pagi hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Kita akan memuji Tuhan dari NKI nomor
107. Yesus kawan yang setia. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Kita akan berdoa syafaat. Tidak terasa Tuhan, kami sudah di penghujung tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak bisa membalas apa-apa. Namun kami hanya mengucap syukur karena anugerah, kasih karunia, serta kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu, hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran dari sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi, dan Tuhan sembunyikan di kaki salib-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan adalah kebenaran Tuhan yang harus kami jalani di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan jamah hamba-Mu, pakai hamba-Mu secara luar biasa untuk menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan acara selanjutnya, perjamuan kudus, dan selanjutnya kami serahkan pada Tuhan. Biarlah acara ini bisa berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam kehendak serta rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Mereka tidak bisa datang ke tempat ini karena dia mengalami lemah tubuh Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa bilur-bilur-Mu dan darah-Mu serta mahkota duri yang Kau kenakan itu Tuhan, itulah penyakit kami yang Tuhan tangguh. Kami yakin dan percaya semua penyakit apapun Tuhan patahkan. Tidak ada suatu penyakit yang akan menggerogoti di dalam tubuh jemaat-Mu di tempat ini, karena bilur-bilur-Mu itulah yang Engkau jaminkan kepada umat-umat-Mu bahwa tidak ada suatu penyakit pun yang melebihi dari kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapak Leo dan Kak Sepu di dalam berubah jalan, dalam terapi yang lainnya kami serahkan dalam tangan kuasa. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari penyakit yang mereka derita. Kami yakin dan percaya lewat obat yang Pak Leo minum dan lewat yang obat-obatan yang lainnya, kami yakin dan percaya Engkau telah menyamanya dan Engkau telah mengkuduskannya supaya sakit penyakit itu sudah tidak berkuasa lagi. Dan kami menyerahkan pada jemaat yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebut namanya. Kuasa-Mu lebih besar dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah menelantarkan dan Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendiri. Kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan lapangan pekerjaan yang lebih indah lagi di dalam hidupnya. Hanya waktu saja dan Tuhan yang akan menentukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami yang sedang bergumul masalah pasangan hidupnya Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Rancangan-Mu indah pada waktunya. Kiranya pada saat yang indah ini Tuhan, Engkau kirimkan pasangan hidup untuk anak-anak kami yang sedang merindukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bergumul masalah momongan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah gagal di dalam
rencana di dalam kehidupan umatmu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan pada saatnya nanti Tuhan. Berkati buah kandungannya Tuhan, supaya jadi kandungan yang subur, supaya dapat menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan di dalam hidupnya. Dari situ Tuhan, nama-Mu saja yang diagungkan, serta nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang duduk di meja belajar, yang pada saat ini masih belajar secara online Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan akan menjamah, Tuhan yang akan mengurapi supaya anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang cerdas luar biasa. Karena Engkau sendiri berjanji Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua yang membimbingnya Tuhan. Tuhan akan kirimkan roh hikmat kepada orang tua, roh kesabaran Tuhan, supaya dapat mendidik anaknya ini Tuhan, supaya anak ini menjadi anak yang berguna bagi kerajaan-Mu dan anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, rencana kami untuk kerja bakti, dan selanjutnya rencana program-program kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan menggerakkan setiap hati yang terketuk hatinya untuk membantu memperbaiki rumah-Mu yang di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan ini berasal dari Engkau. Engkau yang akan memberkati bangsa kami dari pucuk pimpinan tertinggi hingga terendah sekalipun, supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan damai sejahtera. Dan kami juga menyerahkan para medis yang saat ini sedang bekerja untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu akan menghilangkan semua virus-virus yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Secara khusus Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Hindarkan dari virus-virus yang jahat yang akan mengganggu kesehatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 9 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Kaum pria bersama saya membaca ayat yang ke-33 dan kaum wanita membaca ayat yang ke-34 dan sampai dengan yang ke-37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu bicarakan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ini menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Kita baca bersama-sama. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barang siapa
menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Amin. Diberkati oleh yang mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya buka ruang saksian pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya banyak berkat yang telah Tuhan berikan buat kita. Kemarin ketika saya di warung jambu, saya copetan, sudah punya uang bekal, tapi saya berdua, saya pada Tuhan, saya melapor ke polisi sama ke dinas sosial. Dari dinas sosial bisa sampai sebab di KPN saya. Untuk besok saya punya rencana mau mengurus itu semua. Mudah-mudahan bisa lancar besok. Mohon support dan doanya. Jalanmu tak terselami, orang setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu.
Baik Bapak Ibu sudah yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Masri. Kita akan angkat pujian dari KOR bagaikan tanah kering merindukan air.
Terima kasih Bapak, waktunya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kosongkan pikiran kami dengan hal yang sia-sia, yang merebut kebahagiaan firman Tuhan dari kehidupan kami. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Secara khusus hamba-Mu, Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Biarlah melalui perkataan yang hamba sampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, kami dikuatkan. Berfirmanlah pada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca nas pembimbing tadi. Dari pembacaan kita yaitu dari Markus 9 ayat yang ke-33 sampai 37 ini yang menjadi pokok perenungan kita, yaitu tentang perdebatan dan juga harapan daripada murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus. Apa yang menjadi harapan? Apa yang menjadi keinginan? Dan juga apa yang sedang mereka pikirkan, yaitu tentang siapakah yang terbesar. Jadi katakan bahwa siapakah yang terbesar. Ya, kalau kita berbicara dan mengartikannya ini, siapakah yang terbesar? Ini bisa kita tafsirkan bahwa besar badannya atau usianya lebih dewasa, bisa kita tafsirkan demikian. Tetapi dari perbincangan mereka, perdebatan mereka para murid-murid Tuhan Yesus ini adalah siapa yang paling punya kedudukan tertinggi. Ya, ini yang menarik. Siapa yang punya kedudukan yang tertinggi? Mungkin mereka sudah pasang badan. Pastilah saya. Mungkin pastilah saya, begitu ya. Ataupun Yudas juga katakan, kan saya yang pegang uang, pastilah saya yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Mungkin juga Matius, mungkin juga Yohanes, dan juga yang lain-lainnya memasang badan untuk mungkin mengatakan saya yang paling hebat dan yang paling hebat. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menarik sehingga ada pertengkaran. Di situ dikatakan ada pertengkaran di antara mereka. Karena ada pertengkaran di antara mereka dan juga dikatakan bahwa siapa yang paling terbesar, dan saya menganalogikannya seperti orang yang sedang merebut, ya saya bikin merebut kursi kekuasaan, ataupun kalau kita katakan kalau di pilpres ataupun pilkada, bukan hanya bergengsi, saya pikir pilkades juga bergengsi ya. Sampai ya kalau waktu zaman saya dulu kayaknya waktu masih anak-anak, kalau pilkades itu ya tidak terlalu bergengsi lah. Orang tidak terlalu tertarik, tapi saat sekarang ini rupanya ada kampanye dilakukan tentang Tuhan luar biasa. Rupanya ada hal yang menarik. Dikatakan siapa yang terbesar? Tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam semua perbincangan mereka itu lalu Yesus katakan, apakah yang kamu perbincangkan? Rupanya bukan Yesus tidak memperhatikan. Tuhan tahu kedalaman isi daripada hati murid-muridnya. Lalu dikatakan apa yang sedang diperbincangkan oleh mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada salahnya kita menjadi yang terbesar. Dan tidak ada salahnya kita ingin yang terdepan. Itu semuanya sah-sah saja, tidak berdosa. Juga Tuhan tidak katakan siapa yang terbesar dia yang berdosa, tidak juga mengatakan demikian. Tetapi yang jadi persoalannya adalah apa makna dan bagaimana dia memaknai posisinya yang ada. Kita sering keliru dengan hal-hal demikian karena kita terjebak dengan kalau orang terbesar itu adalah dia orang milioner.
Orang terbesar itu adalah orang yang punya pendidikannya yang tinggi. Adapun orang terbesar itu adalah orang yang kaya, terampil, berani tampil beda. Mungkin kita sudah terjebak dalam hal-hal demikian. Dan tentu itulah yang disoroti oleh dunia. Kalau ada pemilihan tentang perebutan kursi, lalu ada orang yang milioner, lalu ada orang yang tidak punya harta dan tidak terpandang, kira-kira siapakah yang dipandang oleh orang? Pasti yang milioner itu dipandang dengan dua mata, ya katakan. Kalau yang tidak punya itu orang katakan dia dengan sebelah mata, katakan kan. Kalau sebelah mata berarti tidak terlalu mendukung lah, ya main-mainin lah, tembus atau tidak tembus lah gitu. Tapi kalau dia memang pendidikannya dan juga hartanya banyak, tentu dia menjadi fokus orang. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan sayang dan sangat disayang. Apa yang Tuhan katakan? Kita baca ayat yang ke-28 ini. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal yang dilihat oleh Tuhan di sini adalah bukan kekayaan yang besar, yang banyak, bukan dia milioner, bukan dia orang bangsawan, dan juga bukan dia berdarah biru ya. Biasanya orang darah merah, tapi ada juga darah biru gitu ya. Dan juga bukan karena pendidikannya, kekuasaan yang ada, tetapi yang menarik di sini adalah ukuran orang yang besar dalam pandangan Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa orang yang melayani, bukan dilayani. Ya, kita baca bagian firman Tuhan ayat yang ke-35 ini. 1, 2, 3. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saya garis bawahi kalimat ini secara keseluruhan kalau kita simpulkan, tapi ada kata di sini. Kalimat di sini katakan pelayan dari semuanya. Saya mengibaratkannya seperti ada sekelompok orang yang sedang makan dan ada pelayannya. Nah, kalau saudara memandang ini secara dunia, siapa yang bos di sini? Orang yang makan di meja itu. Dan yang bawahan itu adalah orang yang mengantarkan makanan, itu yang dikatakan pelayan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini menjadi yang terbesar adalah kerinduan daripada setiap orang. Kita harus menjadi yang terbesar. Kalau dikatakan kita harus paling di depan, firman Tuhan mengatakan kita tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Artinya Tuhan juga mendukung hal ini. Kita harus menjadi orang besar, kita harus menjadi orang yang hebat dan orang yang terdepan. Itu adalah harapan kita. Tadi Nando juga katakan bahwa supaya ada anak-anak Tuhan di pemerintahan bisa mengubah. Itu harapan kita. Jangan sampai diubah, ya itu. Berubah dan diubah itu satu hal yang berbeda. Itulah harapan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus memberi perbedaan mengenai kategori orang yang besar antara pandangan manusia dengan pandangan Allah. Tadi saya katakan bahwa kalau dalam pandangan manusia, yang terbesar itu adalah yang dilayani. Dan yang melayani itu adalah seorang pelayan. Tetapi Tuhan melihat satu hal yang membalik suatu pikiran kita, bahwa kita dapat memahami bahwa menurut ukuran Tuhan, orang yang terbesar itu adalah orang yang mau melayani. Kalau mau melayani, artinya kalau mau menjadi mau besar di hadapan Allah, harus melayani. Baik melayani di gereja, di rumah, dimanapun kita berada, kita harus menjadi pelayan.
Kalau di rumah kita menjadi pelayan siapa? Pelayan keluarga kita. Kalau kita sebagai anak, kita pelayan mama dan papa. Kalau sebagai istri, pelayanan suami sama anak. Kalau suami, pelayanan istri sama anak-anak dan keluarga yang lain. Artinya, kalau semua berlomba ingin melayani, maka saya sangat yakin keluarga itu akan selalu bersukacita. Kalau tidak, pasti ada yang tersudutkan gitu ya, menjadi objek penderita gitu ya. Kenapa? Kok semuanya harapannya digantung ke saya sih? Kalau saya tidak ada, pasti sudah tidak bisa makan kan begitu. Tetapi demikian juga kalau kita hubungkan dalam pelayanan gereja dan semuanya mengambil bagian dalam pelayanan, tentu kita akan bersukacita. Wah, bukan giliran saya. Wah, bukan saya pikir. Wah, bukan saya yang khotbah. Wah, bukan saya melayani. Tetapi kalau kita katakan saya pelayan Tuhan, ini adalah hal yang menarik bahwa itu dikatakan orang yang terbesar di hadapan Tuhan. Memang berbeda saudara dikasih oleh pandangan Allah dengan pandangan manusia. Yang dipandang oleh manusia itu adalah memang orang yang bisa dilayani dan juga memerintah dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Asumsi seperti ini menjadi pola pikir dunia. Tetapi Yesus memakai pola terbalik. Bila seseorang Tuhan dapat melayani anak buahnya, dia dikatakan orang yang terbesar. Saya garis bawahi di sini bahwa orientasi pelayanan yang lakukan yang menjadi besar di hadapan Tuhan ini adalah pelayanan, bukan posisi. Melainkan dari fungsi melayani kita, dan fungsi kita itu kita berfungsi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bos tetapi tidak berfungsi, apalah artinya? Minggu lalu seperti sebuah lilin, kalau tidak menyala, apalah artinya? Tetapi kalau dia lilin, menyala 5 watt, tetap dia bercahaya. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita itu berfungsi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Matius 5 ayat 13-14 mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya kita itu berfungsi di tengah-tengah kegelapan sebagai terang. Kita bermanfaat untuk supaya makanan itu bisa lezat kalau ada garamnya. Fungsi yang sangat penting, bukan posisinya. Dalam kita melayani Tuhan, menjadi terbesar yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, dia harus menjadi seorang pelayan yang melayani. Dan yang kedua, ukuran orang yang besar dalam pandangan Allah, kita baca ayat yang ke-36 dan 37. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dan bukan aku yang disambutnya, tetapi ia yang mengutus aku. Kalimat yang saya mau tekankan di sini adalah, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ukuran orang yang besar dalam pandangan Yesus itu adalah orang yang bersedia melayani yang tidak terpandang oleh manusia. Kaum marginal. Dan juga dikatakan bahwa orang-orang berdosa. Pada waktu Yesus bergabung dengan orang berdosa, dikatakan, kenapa Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa? Pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina, dia katakan, kenapa Tuhan menemui mereka? Orang yang terbesar itu adalah orang yang mau melayani orang yang tak terpandang. Makanya juga dijelaskan bahwa ibadah itu adalah melayani anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang miskin.
yang tidak dipandang oleh manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya yang dilihat manusia adalah yang bisa menguntungkan. Kalau kaum marginal, siapakah yang mau mengambil orang-orang jalanan? Siapakah yang mau mengambil waktu untuk melayani mereka? Mungkin mereka mungkin berpikir yang ada adalah saya harus keluar dana, membeli makanan, mengumpulkan mereka, artinya uang. Yang dihitung adalah materi, bukan rohaninya. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, menjadi orang terbesar di hadapan Allah itu adalah melihat sesuatu hal yang berbeda yang bukan dilihat oleh manusia. Memang kita ada di dunia ini, kita melihat sesuatu yang bisa menguntungkan kita secara dunia, tapi di hadapan Allah Tuhan melihat hal yang berbeda. Makanya Dia mengunjungi orang-orang berdosa dan juga menyembuhkan orang yang sakit. Demikian juga perempuan yang dikucilkan juga Tuhan selamatkan mereka. Karena mereka adalah berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Kaya miskin, tua muda, semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang dunia tahu adalah biar dia orang kaya dan orang miskin, nanti rumah akhirnya adalah berapa ukurannya? 1 meter. Sama. Dia tidak bawa mobilnya masuk ke situ, dia tidak bawa apa-apanya masuk di situ, tapi dia sama, kuburannya juga sama. Tapi memang ada budaya yang berbeda. Kalau sudah meninggal, apa yang barang kesayangannya itu dibawa. Ada kuburan orang-orang Kalimantan, saya tunjukkan kepada istri. Ini coba lihat ini, ibu ini meninggal, ini adalah bawaannya waktu itu dideretan semua itu. Akhirnya kuburannya penuh dengan barang-barang bawaannya. Untuk apa? Supaya ada bekalnya di sana nanti. Kadang-kadang kalau yang suku lain dikasih rumah-rumahan, dikasih mobil. Di dunia tidak boleh bisa bawa mobil, malah dikasih bekal mobil supaya di sana ada mobilnya. Kenapa demikian saudara dikasih oleh Tuhan? Itu adalah pandangan manusia. Tapi yang sangat menarik di sini adalah ukuran Allah. Orang yang terbesar itu adalah orang yang bersedia melayani yang tidak terpandang. Siapa yang ada di hadapan kita? Siapa dia? Kita tidak melihat harta, kekayaan, kehebatan di anak siapa. Yang kita tahu adalah Tuhan mengasihi setiap orang. Tuhan mau setiap orang itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Masalah harta dan kekayaan itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati selama di dunia ini. Karena khotbah minggu lalu mengatakan bahwa kita pasti menuai. Kalau kita pasti menuai, kita pasti menabur yang terbaik. Makanya kalau orang mau menerima hasil yang baik, dia akan memupuk semua tanaman-tanamannya itu dengan harapan dia panen hasil yang begitu luar biasa. Harga dari kebesaran kita bukan diukur dari status sosial kita, bukan dari setianya kita melayani, tetapi di situ dikatakan Yesus dekat dengan orang-orang yang tak terpandang. Oleh karena itu kita rubah mindset kita bahwa Tuhan mengasihi setiap orang dengan berbagai keadaannya. Paulus dengan berdosanya yang begitu banyak membunuh, tapi Tuhan merangkulnya. Yang penting ada pertobatan, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Orang yang terbesar menurut Yesus adalah orang yang bersedia melayani yang tidak terpandang. Yang terakhir, ukuran orang yang besar menurut pandangan Tuhan di sini adalah, kembali kita baca ayat yang ke-37,
1, 2, 3. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi ia yang mengutus aku. Di garis bawahi kalimat di sini mengatakan bahwa barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ukuran orang yang terbesar dalam pandangan Yesus di sini adalah orang yang menyadari dirinya sebagai utusan Tuhan, utusan Kristus. Kita ini adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan berita yang harus disampaikan yang mengutus kita. Kita bukan berbicara atas diri kita, tapi kita itu berbicara atas orang yang mengutus kita. Contohnya dubes Amerika yang ada di Indonesia. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut itu adalah perwakilan dari yang mengutus. Demikian juga kemanapun kita pergi, kita harus memberitakan berita yang kita terima untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Oleh karena itu berita yang harus kita sampaikan itu adalah berita sukacita. Saya garis bawahi. Karena kita ini utusan Allah, maka berita yang kita harus sampaikan itu adalah berita yang diberikan oleh Sang Pengutus kita. Apa berita tersebut? Kita harus menjadi pembawa damai. Jadi berkat, bukan kitanya. Makanya Yohanes mengatakan seperti khotbah minggu lalu. Yohanes mengatakan, datang seorang yang diutus oleh Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Berarti kita ini harus sadar, menjadi orang yang terbesar itu adalah dia harus sadar dia itu adalah utusan. Jangan kita katakan saya yang besar. Makanya Paulus mengatakan dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Kita memberitakan Kristus, kita harus mewartakan Kristus itu kepada dunia. Kita bisa oleh karena Tuhan. Kita berhasil oleh karena Tuhan. Kita hebat oleh karena Tuhan kita hebat. Kita bisa fasih, kita bisa mampu, kita bisa punya hikmat karena Sang Pemberi itu adalah sumber dari segala hikmat tersebut. Kadang-kadang manusia jadi berbalik, wah hebat dia ya, dia bisa menyelesaikan semua persoalan dan masalah. Tapi dia lupa bahwa dia sebagai utusan Tuhan. Kalau anak Tuhan hebat, wajar karena pengutusnya adalah orang yang hebat, bukan orang Tuhan yang hebat. Itu adalah hal yang menarik dalam kehidupan kita. Orang yang terbesar itu adalah orang yang menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Kalau kita menyadari bahwa kita utusan Kristus, kita harus membawa berita-berita sukacita. Hindari kata kalau bukan saya, kalau tidak ada saya. Yang banyak diceritakan adalah saya. Kalau kata saya keluar, itu artinya orangnya egois dan ada ciri-ciri kesombongan. Awal dari kejatuhan itu adalah karena ada kesombongan. Lupa kepada Sang Pengutus, lupa kepada Sang Pemberi tugas, lupa kepada Sang Pemberi mandat kepada kita. Dan kita hanya sebagai utusannya untuk menyampaikan berita keselamatan. Nah, kalau kita hanya menjadi kita sebagai utusan Kristus, kita jangan berkecil hati.
Kita mendoakan orang kalau belum bertobat, tidak apa-apa, karena saya hanya sebagai pembawa berita. Kalau orang itu tidak berubah, tidak persoalan, karena saya yang pembawa berita. Bukan kita yang merubah seseorang, tetapi yang dapat merubah itu adalah Sang Maha Kuasa. Kita hanya sebagai saluran dan kita sebagai utusan untuk menyampaikan isi berita yang kita sudah dengar. Kalau kita tidak bisa dengar, kalau kita tidak menjadi utusan, apa yang harus kita sampaikan? Berita apa yang kita sampaikan? Kalau kita tidak tahu berita yang kita sampaikan, tentu yang disampaikan itu adalah keakuannya. Nah, kita bisa menjadi akan hal itu. Dalam satu diskusi, ada seorang dia menjelaskan baik tentang satu daerah, contohnya Yerusalem. Tentang Yerusalem dia ceritakan begini dan lain sebagainya. Dan orang yang sudah pernah ke sana melihat satu hal yang berbeda. Lalu dikatakan, kamu sudah pernah ke Yerusalem belum? Belum. Loh, kok kamu bisa tahu? Katanya. Tapi kalau dia sudah ke sana, dia akan tahu apa yang dia ceritakan. Dia juga dengan anak-anak. Lalu dia tanya kepada kita, Pak, boleh tak lakukan ini? Apa kata Alkitab? Kita katakan, Bapak bingung. Coba tanya Ibu pendeta dulu, tanya guru sekolah Minggu dulu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencerna dan kita juga tidak memahaminya. Kalau kita sudah mengerti, punya pengalaman bersama dengan Tuhan, tentu kita bisa menceritakan itu kepada orang lain. Kenapa? Kita adalah utusan. Kalau kita dikatakan utusan, pasti kita tahu berita yang harus kita sampaikan. Kan orang-orang demo kan gitu waktu mereka pergi demo. Katanya perwakilan untuk demo. Ayo ditangkap seorang. Kamu demo tentang apa? Nah, tentang guru-guru katanya. Kenapa guru? Ya tidak sesuai. Oh, tentang Omnibus Law, bukan katanya. Tentang apa? Undang-undang guru. Undang-undang guru itu di mana? Dia sudah tidak tahu. Kamu baca belum? Baca. Di halaman berapa? Tidak tahu. Karena dia hanya ikut-ikutan. Artinya kalau kita Kristen ikut-ikutan, waktu orang tanya sama kita jadi bingung. Kenapa? Kamu orang Kristen? Ya, tidak terpahami ya. Saya lahirnya Kristen sih, gitu kan. Tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengalami satu pertemuan dengan Tuhan, tentu kita bisa menceritakan. Oleh karena itu, orang yang menjadi terbesar itu menurut pandangan Tuhan adalah orang yang menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Kita ada di tempat ini, kita orang yang besar, diutus oleh Allah untuk menjadi garam dan terang di sekitar kita. Olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, setiap orang pasti menjadi ingin yang terbesar. Supaya kita ingin menjadi yang terbesar, saya dari kesimpulan dari kita dari yang pertama, kita harus menjadi orang yang melayani, bukan dilayani. Orang yang bersedia melayani yang tidak terpandang, dan orang yang menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Bersyukur sudah belajar bersama-sama dalam firman Tuhan. Secara manusia kami ingin yang terbesar. Oleh karena itu, pandangan Tuhan, orang yang terbesar itu adalah orang yang melayani orang-orang yang tersingkirkan, dan juga menyadari sebagai utusan Kristus. Biarlah pelajaran firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami aplikasikan dimanapun kami berada. Bersyukur atas renungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam firman kudus. Sebagaimana dalam peraturan gereja, yang dapat mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang telah menerima baptis dan CD, dan juga pernah mengikuti perjamuan kudus di gerejanya masing-masing. Oleh karena itu, kami bisa mengundang saudara-saudara yang sudah CD dan baptis secara dewasa untuk bersama-sama
masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Untuk itu mari kita menundukkan kepala kita, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, sehingga saat kita masuk dalam perjamuan kudus, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak menjadi kutuk bagi kita, tapi kita menikmati berkat yang daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan suci, kuduskan kami supaya kami layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengatakan, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian juga ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, serta berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita akan menyanyikan pujian, bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Stop.
Tuhan, mari ya undang Tuhan berdiri. Mari kita mengangkat roti di sebelah tangan kami kita. Salibmu, salibmu, yang kulihat, berdoa dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan dan angkat roti sebelah kanan. Apa yang menjadi harapan saudara saat ini, apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apa yang menekan hidup saudara saat ini, apa yang saudara harapkan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Ia mengasihi kita. Kita adalah biji mata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami sedang mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecah oleh karena kami. Oleh karena itu Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah di setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Yesus. Bapak Cicawan, jadi kita mengangkatnya, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, karena tangan kami sedang mengangkat cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib oleh karena dosa-dosa kami. Oleh karena itu melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan, penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah Allah kami yang ajaib dan Allah kami yang luar biasa. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan kematian Kristus dan darahnya yang tercurah bagi kita. Mari dengan iman dan rasa syukur kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa minta syukur. Ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami Tuhan sudah selesai Tuhan boleh melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati buat setiap kami Tuhan. Kau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap yang sakit saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang akan sembuhkan Tuhan. Karya-Mu tetap sama Tuhan dari dulu hingga sekarang Tuhan. Tuhan juga yang boleh memberkati Tuhan keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang sakit Tuhan. Tuhan yang boleh sembuhkan. Berikan cinta kasih Tuhan buat keluarga-keluarga ini Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat setiap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu terjadi atas seizin-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan terus berharap dan berpegang teguh padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Allah Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari silakan duduk kembali. Apa boleh dikumpulkan? Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan buat kita dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan angkat pujian dari MKI nomor 281 Pandil Perhentian sambil menjalankan kantung persembahan. menyertai kami sampai tiba pada saatnya kami, dan Kau izinkan untuk kami memberi persembahan dari apa yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyadari kami manusia berdosa, masih banyak Tuhan yang belum layak dari kehidupan kami. Kami menyadari belum sempurna Tuhan sebagai penyembah-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dengan belas kasih, biarlah oleh Roh Kudus-Mu hari ke depan Tuhan, oleh karena tuntunan Roh-Mu,
Ajar kami untuk lebih memberi diri lebih sempurna di hadapan. Kami telah memberikan persembahan dengan Tuhan. Kini Engkau memberkati persembahan ini. Dan bila Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang sebagai bendahara di tempat rumah ibadah-Mu itu, kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan ini dengan rasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan untuk rumah-Mu ini Tuhan Yesus tercukupi. Oleh karena kasih karunia-Mu, bukan karena kekuatan kami, tetapi biarlah Tuhan semata-mata hanya kasih karunia-Mu. Engkau memberikan setiap kami kesempatan untuk memberi dari apa yang kami punya lebih lagi Tuhan untuk ke depannya. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kehendak-Mu yang terjadi atas rumah ibadah ini. Segala pembangunan yang akan kami rindukan, biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Melalui apa yang sudah kami beri, biarlah Tuhan Kau melipat gandakan. Dan biar orang yang sudah memberi dengan sukacita, Tuhan Kau memberkati. Bagi orang-orang yang belum mempunyai, belum memberi kesempatan untuk memberi juga, Tuhan Kau memberkati. Kami mendapatkan berkat yang sama seperti Engkau, karena Engkau Bapa yang begitu baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan berita gereja. Ibadah doa pada hari Jumat tanggal 6 November. Filenya Ibu Penny, renungan oleh Bapak Sri Mariono. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 8 November. Filenya Saudari Diaksa, firman Tuhan oleh Bapak Tenggara, singer oleh Ibu Penny, doa sepat oleh dan pemerhati ibadah oleh Ibu Sri Mariono, kolektor Ibu Rita, multimedia Saudari Rina, musik Upal Alfius Joshua. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan angkat pujian dari NKI nomor 286. Nanti doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh banyak Bapak Pendeta. Nanti di ayat yang terakhir akan undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oleh Yesus Tuhan.
puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa surga. Menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Biar melalui puji-pujian yang kami naikkan dan juga persembahan yang sudah kami berikan, kesaksian daripada anak-anak Tuhan, perjamuan kudus mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami, dan khusus firman Tuhan yang sudah meneguhkan kami, akan menolong kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang sepekan ini. Amba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik yang ada di kota Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun mereka beraktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan selalu memimpin dan menyertai mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil karena pertolongan Tuhan. Dijauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Biarlah minggu ini merupakan minggu keberkatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu pada Dia yang adalah sumber berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahku sumber kurnia. Seluruh makhluk pujimu. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat itu silakan duduk kembali untuk saat teduh. Ibadah kita selesai.